Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dimas Lagi Palevi dan di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow budidaya ikan cupang. Apa itu cash flow? Nah, cash flow itu merupakan arus kas yang memperlihatkan laporan pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Nah, contohnya kayak 10 tahun atau 5 tahun atau dan sebagainya. Nah, apa saja bagian dari cash flow? Yang pertama itu ada komponen operasional, yang kedua itu ada komponen investasi, dan yang ketiga ada komponen pendanaan. Nah, langkah membuat cash flow. Yang pertama, kita buat asumsinya dulu, karena cash flow ini kan bersifat eh, forecasting ya, atau menerawang ke masa depan itu. Jadi kita buat asumsinya dulu. Setelah buat asumsi, kita jabarkan pengeluaran investasi, biaya tetap, variabel, laba rugi, dan yang lainnya. Lalu buat tabel cash flow dalam jangka waktu tertentu, seperti contohnya 5 tahun atau 10 tahun. Lalu hitung inflow atau NPV, IRR, dan payback period. Nah, berikut adalah contoh cash flow-nya. Nah, berikut contoh asumsinya. Yang pertama, harga jual cupang maksimal 30.000. Lalu yang kedua, tahun pertama hanya 11 bulan, dikarenakan bulan pertama dilakukan untuk persiapan. Lalu yang ketiga, bibit dewasa dalam waktu 2 bulan. Yang keempat, untuk setahun sama dengan jumlah ekor dikali untung maksimal dikali bulan jual. Lalu, yang kelimanya, bulan jual tahun pertama, sebenarnya Maret, Mei, Juli, September, dan November. Lalu, yang keenam, bulan jual tahun kedua dan seterusnya ditambahkan Januari. Lalu asumsi ketujuh, maksimal untung per bulan adalah 90 juta. Lalu yang kedelapan, asumsinya usaha dimulai dengan modal sendiri, tidak meminjam uang dari bank. Jadi di cash flow ini saya tidak akan menampilkan bunga karena saya tidak meminjam. Karena asumsinya tidak meminjam dari bank, tapi menggunakan usaha modal sendiri. Ini ada cash flow-nya. Sama itu ini biaya investasinya. Nah, kalian bisa cek di sini. Uraian, ada ekonomi cupang, sampai alat pembersih. Nah, di sini tuh satuan yang unik, jumlahnya, ini harga per barangnya, ini total harga yang kita beli, lalu ini umur ekonomis, ini tuh umur seberapa lama sih alat ini bakal bertahan. Nah, lalu nilai sisanya dan biaya penyusutannya per tahun. Di sini ada biaya tetap. Nah, biaya tetap tuh kayak contohnya gaji, penyusutan, tempat maintenance, atau listrik, dan SUP. SUP ya, SIUP. Nah, untuk gajinya ada 3 orang dan tiap orang itu dapat 5 juta. Jadi tahunannya itu dapat 60 juta orang ya. Nah, kalau ada penyusutannya, tempat maintenance itu 20 juta per tahunnya. Eh, 2 juta per tahunnya dan listrik itu bulanannya 50.000, 500.000 dan tahunannya itu 6 juta. Untuk SUV untuk tahunan 1 juta 5 eh 1.500.000. Nah, lalu sejuta biaya variabel. Nah, biaya variabel ini biaya yang kita mau buat nanti si ini mau buat jualan gitu kayak ini contohnya nih bibit, pakan, obat-obatan, plastik, karet gelang dan transportasi. Nah, ini sama seperti tadi yang di awal-awal seperti biaya investasi, ada satuan, jumlah, harga satuan dan biaya per tahunnya. Ada LR-nya, baru G. Nah, di pendapatannya ada uraiannya nih, pendapatan, biaya operasional, laba kotor, biaya tetap dan edit. Nah, ini tahun dari 1 sampai ke 5 ya. Saya di sini pakai 5 tahun saja. Nah, kenapa di tahun pertama pendapatannya berbeda dari tahun-tahun yang lainnya? Dikarenakan seperti di asumsi yang awal itu, nih, nah, untung 1 tahun pertama itu bulan jual tahun pertama itu hanya Maret, Mei, Juli, September, dan November. Lalu cuma ada 5 bulan itu karena bibit dewasa dalam waktu 2 bulan. Jadi jika kita jadi asumsi di sini kita mulai usaha setengah Januari dan pada Maret, terus Mei, Juli, September, dan November seperti itu. Ini biaya operasionalnya di tahun pertama lebih tinggi karena lebih banyak dikeluarkan untuk investasi dan yang lainnya. Yang ini itu hanya untuk mengganti barang yang umur ekonominya sudah habis. Gitu. Ya, nah ini ada infonya nih, cash flow-nya. Jadi
Di tahun pertama itu pendapatannya itu 450 juta, dan tahun kedua selanjutnya 540 juta. Jadi total infonya ini. Di bawah sini ada total infonya ya. Ya, ini outflow-nya. Jadi ini yang dikeluarkan di dalam jangka 5 tahun ya. Di tahun pertama banyak kan pengeluarannya kan tuh. Total jadi pengeluaran outflow-nya ada 91.630.000 juta di tahun yang kedua itu ada 70 juta, dan tahun yang ketiga dan kelima itu ada 71.385.000. Kenapa seperti itu? Karena dia ada barang-barang yang tadi umur ekonomisnya sudah habis, jadi harus diganti seperti itu. Kalau ada net benefitnya, eh, ini ada PV-nya, dan di sini DP 0 ya, karena di asumsi ini tidak ada bunga, menggunakan hasil uang, hasil ini modal usaha sendiri. Nah, kenapa PV-nya pada 0? Karena PV di perhitungan PV itu kita menggunakan rumus bunga. Dikarenakan bunga saya di sini 0, jadi jika dimasukkan ke dalam rumus, maka angkanya tidak bisa dibagi 0. Nah, jadinya tidak ada PV di sini. Ada NPV-nya, ini NPV-nya, jumlah NPV-nya itu 2 miliar ya, ini ya. Ya, sekitar 2 miliar ya. 2.235.685.000. Nah, rata-rata penerimaannya itu 447.137.000. Dan ini sama ya, PV positif negatif dan net DC-nya itu saya kosongkan karena di bunganya ini 0. Nah, lalu payback period itu ada 0,05. Berarti dia ini balik modalnya itu cepat, nggak sampai setahun atau hanya butuh 0,05 tahun. Jadi sekian pemaparan tentang cash flow dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.